Voice of Indonesia. Selamat pagi Pak Heri. Yo, selamat pagi Mas. Wah, kayaknya semangat banget ya Pak ya. Iya, suaranya dapat didengar jelas nggak? Dapat didengar jelas Pak. Iya, makasih. Baik, Pak, untuk Cap Gomeh Singkawang ini kalau saya lihat-lihat informasinya nih, ini diadakan tanggal 25 Februari ya Pak? 24. 24 ya Pak, oke, jadi Iya. lebih cepat daripada ekspektasi saya ini ya. Lebih cepat 1 hari. Tapi Karena katanya, gini Mas, iya ya, 24 itu kegiatan Cap Gome itu dilaksanakan 15 hari setelah Imlek. Mm-mm. Artinya ya hari Imleknya udah dihitung 1 hari. oh udah dihitung ya, Udah iya dihitung iya. 1 hari sih. Ya 25 itu 15 hari itu ya sekitar 24 gitu. Oh iya, berarti saya salah hitung ya Pak ya. Saya sih ngarepnya bisa nambah lagi ya Pak ya, lebih festif lagi nih kalau boleh ya. Tapi Pak Heri ini Pak, untuk Cap Gome tahun ini kan ada yang berbeda ya, karena memang di bulan ini juga ada pemilu, tentu ada penyesuaian. Dan katanya ini salah satu yang ditiadakan adalah pawai tatung, benar ya Pak ya? Ya, Mas, tentu pemerintah Kota Singkawang, Forkompinda dan juga panitia Cap Gome ya kan sangat memperhatikan event atau pesta demokrasi pemilu 2024 ini. Karena itu kegiatan perayaan Imlek dan Festival Cap Gome 2024 ini merupakan satu kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi. Kalau dulu kan 2000 waktu Covid kita menyesuaikan dengan situasi Covid. Nah, sekarang kita menyesuaikan dengan situasi pemilu 2024. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan itu adalah parade, arah-arahan tatung, kemudian naga barongsai. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang cenderung mendatangkan keramaian atau kerumunan. Nah, jadi pawai tatung itu diadakan. Kemudian juga pawai lampion. Pawai lampion ini juga malam hari sangat ramai kunjungannya dengan mobil-mobil hias. Nah, ini juga ditiadakan. Expo UMKM yang biasa kita adakan di Stadion Geleda sana, ini juga kita tidak laksanakan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang bersifat hias kota, alhamdulillah, mulai tanggal 10 Januari sampai tanggal 24 Februari, nah Singkawang ini sudah penuh dengan lampion di pusat-pusat kota dan tempat-tempat tertentu. Nah, kalau ingin buktikan, ya datang saja ke Singkawang ingin melihat jalan. Ya. Kalau katanya netizen Pak, S3 marketing nih ya Pak ya? Ini yang menarik karena ada kepala naga itu kan di lampion itu. Tapi kalau gitu berarti kalau saya misalkan nih sampai dari sekarang nih liburan di Kota Singkawang sampai ke akhir Cap Gomeh nanti, ini ada rangkaian event apa aja nih Pak yang bisa saya nikmati? Ya, makasih. Jadi ada 6 agenda yang dilaksanakan dan memang juga sudah kita diskusikan melalui rapat koordinasi lintas sektor, Forkompinda, Wali Kota dan panitia. Kegiatan yang dilaksanakan itu yang kami katakan tadi, satu kegiatan yang bersifat hias kota. Hias kota ini kan tetap menarik bagi kunjungan wisatawan. Ini tanggal 10 Januari sampai dengan 24 Februari. Ini nanti biasanya kita beri waktu 1 bulan untuk mereka baru bisa 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah kegiatan. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian yang kedua, ada Festival Kuliner Cap Gome. Nah, festival kuliner ini akan menyajikan makanan khas. Nah, ini juga ya skopnya tidak terlalu besar, tetapi jika wisatawan ke Singkawang mereka bisa menikmati khas kuliner Singkawang ini yang berada di sekitar Patung Naga itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga merupakan kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu ritual tolak bala. Atau kalau dulu ini biasa kita kenal dengan istilah cuci jalan, ya kan? Nah, ritual tolak bala.
Nah, ini dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 23 Februari. Nah, tapi kalau yang kuliner itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari. Kemudian baru yang keempat adalah ritual Ket Samtoy. Nah, ritual Ket Samtoy itu tanggal 23 Februari. Nah, jadi kurang lebih berdekatan dengan apa namanya? Malam Cap Gome, gitu ya, malam Cap Gome. Nah, itu berkat sembahyang di kelenteng. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya altar dan lelang. Altar dan lelang ini tanggal 24 Februari. Altar dan lelang ini biasa merupakan kegiatan keagamaan juga, budaya mereka. Dan yang terakhir adalah Hari H Cap Gome. Hari H Cap Gome ini dilaksanakan di kelenteng masing-masing. Jadi tidak ada terbuka. Jadi dia hanya berada di kelenteng masing-masing sebagai kegiatan keagamaan. Nah, jadi kalau ada patung ya berada di sana mereka sembahyang di kelentengnya, ya selesai sembahyang lagi. Jadi ini rangkaian kegiatan yang dilakukan. Karena itu kami Kota Singkawang terutama Dinas Pariwisata menerjemahkan festival Imlek dan Cap Gome ini sebenarnya merupakan satu rangkaian kegiatan meriah, nah, yang diadakan dalam rangka menyambut dan merayakan Imlek dan Cap Gome ini. Nah, tetapi rangkaian itu ada yang tidak dilaksanakan, terutama yang mendatangkan kerumunan atau keramaian. Ini Mas, informasinya. Oke, dan ini kan bisa dibilang hampir 1 bulan penuh ya, banyak sekali event. Dan ini menjelang Imlek contohnya ini, Pak Heri. Akomodasi di Kota Singkawang udah mulai penuh belum sih, Pak? Memang variasi, karena memang kalau dia ada pawai kampung, ya memang biasanya jangankan 1 bulan ya, 1 tahun atau 6 bulan sebelum kegiatannya itu biasanya pesanan hotel, kemudian transportasi itu cukup padat, tetapi ini masih biasa-biasa dan memang ada juga sedikit kegiatan, tetapi belum sebagaimana pada saat adanya kegiatan arak-arakan atau itu. Oke, berarti ini karena ini juga disiarkan di Entikong, berarti teman-teman yang ada di Entikong juga bisa ke Singkawang ya, Pak ya? Iya, memang sejak dibukanya border dialog ARU ini kan sangat luar biasa. Kunjungan wisatawan mancanegara terutama melalui Kucing ke Singkawang ini 2023 kita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sangat luar biasa. Jadi dari Kucing ke Singkawang ini rasanya sudah seperti kita ke ke daerah sendiri aja, tidak gebrakannya yang biasanya cukup lama, Mas. Jadi kalau selama ini Pak kan candanya teman-teman di Batam ini kan jalan-jalannya ke Singapura ya Pak ya. Kalau gitu kita nggak boleh lupa bahwa Singkawang juga dekat dengan Kucing ya. Jadi orang-orang di sana juga sering banget ke Singkawang. Kalau gitu ini eventnya nggak cuma taraf nasional tapi juga taraf internasional yang sayang banget kalau kita lewatkan ya Pak Heri ya. Iya, memang nggak boleh dilewatkan meskipun tidak ada pawai kampung. Tapi karena Singkawang ini merupakan kota pariwisata, nah kota pariwisata kalau ingin berwisata ke Kalimantan Barat, ya ke Singkawang. Kita punya 59 potensi, 38 sudah dikelola, dan belasan juga kita unggulan, ini kan. Nah silakan, dan satu-satunya kelenteng yang boleh kami katakan kelenteng 2 alam itu ada di Singkawang, yaitu kelenteng surga dan neraka. Ini saya belum pernah ke sana nih Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak? Kalau misalkan saya ke sana tuh apa yang bisa saya lihat? Ya, destinasi sangat menarik. Alam, budaya, buatan. Nah, bahkan dari Tribun Award yang kita terima itu tahun 2023, Singkawang masuk sebagai kota tujuan wisata budaya dan kuliner. Dan kuliner Singkawang luar biasa. Silakan, bisa menikmati Paipan, Tionghoa, mie panjang umur. Nah, kalau kita bawa ke Kucing, dia light long noodle. Pagi-pagi Pak kalau bisa menikmati bubur pedas, kemudian macam-macam putri ya kan, putri salad, putri madu dan lain-lain. Silakan dinikmati. Pagi-pagi kalau bicara soal makanan emang rawan ya Pak ya. Yeah. Rawan lapar nih, apalagi kalau lihat tuh kayaknya
Wah, makanannya meriah banget ya Pak ya. Baik, Pak Heri, ini udah share ke kita bahwa nanti ini nggak cuma di hari H, tapi sepanjang dari tanggal 10 Januari kemarin bahkan ya, sampai nanti tanggal 24 Februari, ini kemeriahan hadir di Kota Singkawang. Jadi, saya boleh minta dong Pak, satu kalimat pamungkas dari Pak Heri untuk mengundang pendengar Voice of Indonesia datang ke Kota Singkawang. Terima kasih. Ini Singkawang ini kan saya katakan tadi kota pariwisata, kota 1000 kelenteng, kota bumi bertuah, gayung bersambut. Nah, kemudian yang sangat penting lagi adalah 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan kota paling toleran di Indonesia. Nah, jadi ini adalah satu potensi yang luar biasa. Kemudian kita punya event-event yang sudah mendunia, di antaranya Cap Gomeh yang memang tidak kita laksanakan tahun ini, tetapi insya Allah 2025 akan kita tunggu yang lebih meriah lagi. Nah, karena itu jika ingin menyaksikan kota toleransi, kota 1000 kelenteng dengan destinasi alam budaya buatan yang sangat menggiurkan, apalagi dengan kulinernya yang sangat luar biasa, datang ke Singkawang. Gunakan panca indera kita semua, panca indera Anda untuk menyaksikan destinasi dan menikmati kuliner di Kota Singkawang. Luar biasa. Pasti ke Singkawang itu adalah branding pariwisata kita. Oke. Gitu, Pak. Wow, keren banget ya. Jadi kalau ke sana tuh manfaatkan semua panca indera kita. Kita bisa melihat, mendengar, menghirup, bahkan mengecap juga ya Pak ya, makanan-makanan yang ada di Singkawang. Oke, Pak Heri, ini seru banget nih. Saya jadi pengen langsung keluar studio terus pesan tiket pesawat ke Singkawang sekarang, Pak. Boleh. Boleh ya, Pak. Singkawang, silakan komunikasi dengan kami Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang. Nah, bisa dilihat di pasti ke Singkawang itu. Baik. Baik Pak Heri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Keliling Indonesia. Semoga eventnya sukses dan tahun ini lebih banyak lagi orang-orang datang ke Kota Singkawang. Baik Pak, selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi Mas, sampai jumpa, terima kasih. Baik pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang singkat kami dengan Pak Heri Heri Apriyadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, yang gak cuma bicara soal adanya Cap Gomeh, tapi ternyata Singkawang itu ramai, semarak, festif banget dari sisi visual sampai ke sisi lidah kita. Jadi terutama nih untuk pendengar yang ada di Entikong atau bahkan yang ada di sekitaran Kalimantan Barat, ini jangan sampai juga ketinggalan event ini. Dan pastikan stay tune di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.